Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Alfarezi dari kelas 11-2 akan mempresentasikan materi tentang fiskal dan moneter. Yang pertama, moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2004. Tujuannya yaitu satu, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Dan yang keempat, neraca pembayaran. Jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga, kembalian surat berharga, penurunan cadangan kas, kelonggaran pemberian kredit. Dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SBI, menaikkan cadangan kas, membatasi pemberian kredit. Lalu instrumen kebijakan moneter ada 5. Yang pertama, kebijakan operasi terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan wajib. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Dan yang terakhir, kebijakan dorongan moral. Lalu saya berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara. Tujuannya yang pertama untuk mewujudkan stabilitas perekonomian negara. Yang kedua, untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa secara umum. Yang keempat, untuk mengusahakan terciptanya keadilan pendistribusian pendapatan. Dan yang kelima, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerimaan dan pengeluaran. Poin A, kebijakan fiskal seimbang, yaitu kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Lalu poin B, kebijakan fiskal surplus, yaitu kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Lalu poin C, kebijakan fiskal defisit, yaitu kebijakan yang mana jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Lalu yang terakhir poin D, kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang namun dengan ditambah improvisasi, yaitu sama besar jumlahnya tetapi seiringnya waktu kedua-duanya akan bertambah besarnya. Lalu fungsi kebijakan fiskal, yang pertama fungsi alokasi, bertujuan mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan stimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, fungsi distribusi, berkaitan dengan sarana distribusi, kemakmuran, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Lalu yang terakhir, fungsi stabilisasi, bertujuan mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian. Lalu instrumen dalam kebijakan fiskal ada 2. Yang pertama, pendapatan negara, dan yang kedua, pengeluaran negara. Sekian dari saya, Raffi Alfarezi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.